Seorang dokter di Tebing Tinggi positif COVID-19, 98 tenaga medis diisolasi mandiri. PDP COVID-19 asal Medan meninggal di Kabupaten Karo. Jalan lintas penghubung Medan menuju Aceh dijaga ketat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah semut hari ini malam selengkapnya. Seorang dokter di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane dinyatakan positif COVID-19. Akibatnya sebanyak 98 tenaga medis terpaksa diisolasi mandiri dan akan dilakukan tes swab. Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di pemerintahan Kota Tebing Tinggi agar tetap menjalankan segala protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 terutama ASN yang bertugas di sektor kesehatan. Wali Kota mengatakan usai mendapatkan hasil dari salah seorang dokter di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane positif COVID-19, tim gugus tugas langsung melakukan rapid test terhadap seluruh petugas yang ada di rumah sakit dan 98 tenaga medis langsung diisolasi. Selain itu, tim gugus juga melakukan penyelusuran siapa saja yang berhubungan langsung dengan dokter yang positif COVID. Telah kita lakukan tracing, penelusuran kepada siapa saja yang berjumpa, dan pada hari Sabtu telah dilakukan rapid kepada lebih kurang 98 orang yang berhubungan dengan yang bersangkutan, dan sekarang ini mereka diisolasi semua. Jadi tidak diperkenankan, biar dia pegawai, biar dia masyarakat, kita isolasi, dan insya Allah nanti hari Kamis dilakukan PCR swabnya lagi. Jadi sekarang sudah dirapid, alhamdulillah 98 itu negatif semuanya, tidak ada yang positif. Yang kedua kami sampaikan, PNS di rumah sakit itu terkenanya bukan di Kota Tebing Tinggi, tapi waktu bertugas ke tempat lain. Dokter yang dinyatakan positif COVID ini tertular bukan di Kota Tebing Tinggi, melainkan saat ia bertugas di daerah kabupaten lain. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 7 orang dalam pemantauan COVID-19 diisolasi di Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau P4TK. 3 diantaranya merupakan imigran yang diisolasi setelah ditemukan hasil reaktif melalui rapid test. Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan P4TK Jalan Setiabudi Medan, Sumatera Utara mulai digunakan untuk tempat isolasi mandiri COVID-19. Gedung yang khusus dipersiapkan oleh Pemko Medan ini mampu menampung 250 pasien, diperuntukkan bagi orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, dan pelaku perjalanan serta status ringan lainnya. Sejauh ini, sudah ada 7 orang yang diisolasi di gedung tersebut. 4 orang kiriman dari Puskesmas Bestari Medan dan 3 orang kiriman dari Puskesmas Simalingkar. Dari ke-7 orang yang diisolasi ini, 3 diantaranya merupakan imigran Rohingya yang merupakan pencari suaka dan sedang menunggu diberangkatkan ke negara mereka. Kita sudah ada yang katanya untuk kegiatan isolasi mandiri, ya, terutama yang bagi tempat tinggalnya tidak memadai. Kenapa ini? Berdasarkan dari parwal yang sudah kita berlakukan, ya. Itu merupakan nomor 11 ya 2020. Di situ dikatakan kita melaksanakan yang namanya isolasi. Kalau di bahasa perwal itu mungkin terfokus ya. Artinya karantina kesehatan. Saat ini kita ada 7. Ya, sejak diresmikan Pak Wali Kota kemarin itu ada 7. Di antara ketiga imigran yang dikirimkan dari Puskesmas Simalingkar ini dinyatakan reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Nantinya gedung khusus isolasi mandiri ini akan diperuntukkan untuk pasien dengan kategori ringan. Pasien dengan kategori sedang dan berat akan dikirimkan ke Rumah Sakit Marta Friska dan Rumah Sakit GL Tobing. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengapresiasi kinerja penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Hal ini disampaikan Majen TNI Purnawirawan Darlan Harahap saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun. Liaison Officer Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, Majen TNI Purnawirawan Darlan Harahap melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun Selasa siang. Liaison Officer Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat mengapresiasi kinerja penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana telah dijelaskan Sekretaris Gugus Tugas Simalungun Mixnon Andrea Simamora, apa yang telah dilaksanakan mulai dari pencegahan penanganan sudah dilaksanakan secara terpadu sejalan dengan keinginan pusat. Kita dari Gugus Tugas Pusat dari Jakarta, kemudian dibantukan sebagai LO di Sumatera Utara ini. Kita sudah melihat di provinsi, kita ingin juga melihat di daerah seperti apa. Sebetulnya tujuan kita dalam melihat sejauh mana percepatan penanganan yang dilaksanakan oleh daerah. Sudah nggak sejalan dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat, itu yang ingin kita lihat. Tapi secara umum saya mendapat penjelasan dari Pak Sek tadi, ya berjalan sudah apa yang kita bisa. Ya memang di lapangan ada kendala-kendala. Kita menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana itu agar tidak menjadi hambatan. Itu mungkin yang baik. Kenapa kita harus melihat ke daerah. Hasil penjelasan daripada Gugus Tugas Simalungun tadi gimana Pak? Terkait penanganan yang telah dilakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 sendiri Pak? Kalau saya melihat sampaikan tadi, langkah-langkahnya sudah sejalan sebetulnya. Bagaimana mulai dari tingkat pencegahan, kemudian penanganannya dan selanjutnya. Sudah direncanakan, dilaksanakan secara terpadu. Memang ada yang terdampak, tapi ya itulah. Karena kadang-kadang kita sudah melaksanakan, tapi ada juga kadang-kadang faktor perilaku masyarakat. Tapi saya sampaikan tadi, kadang-kadang perilaku masyarakat apa itu, jangan kita bosan untuk selalu mengingatkan. Karena itulah tugas kita sebagai aparat, untuk selalu mengingatkan. Gugus tugas di daerah diharapkan tetap melakukan pengawasan dan tidak bosan mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu, gugus tugas di daerah juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan berbagai tahapan menghadapi kemungkinan yang muncul ke depan. Kedatangan gugus tugas pusat disambut oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Kabupaten Simalungun Letkol Infantri Franskis Hin Panjaitan, Sekretaris Daerah Mixnon Andrea Simamora, Pelaksana Tugas Kepala BPBD Simalungun Rijal Saragi, Kadis Kominfo Wasin Sinaga, Humas Akmal Siregar, Kadis Perhubungan Roni Butar-Butar dan Kasat Pol PP Simpson Tambunan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Seorang pasien dalam pengawasan asal Kota Medan yang meninggal di Kabupaten Karo dikebumikan di tempat pemakaman umum Simalingkar B, Kota Medan. Hasil dari pemeriksaan rapid test, pasien negatif COVID-19. Namun untuk memastikan tidak adanya penularan COVID-19, pemakaman dilakukan sesuai penanganan jenazah COVID-19. Seorang pasien dalam pengawasan asal Kota Medan, Sumatera Utara yang meninggal di Kabupaten Karo akhirnya dikebumikan di TPU Simalingkar B, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasien dalam pengawasan ini diketahui sudah seminggu terakhir berada di Kota Kabanjahe untuk menemui anaknya. Namun sehari sebelumnya, pasien mengalami gejala sesak berat dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kabanjahe untuk mendapatkan perawatan hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut keterangan Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Karo, hasil rapid test dari pasien negatif COVID-19. Namun begitu, pihak gugus tugas COVID-19 Karo juga telah melakukan tes swab untuk memastikan penyebab kematian pasien. Penanganan jenazah pun dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19 untuk memastikan tidak adanya penyebaran virus. Jenazah pasien pun selanjutnya dikebumikan di Kota Medan sesuai permintaan keluarga. Ya, bahwa tadi pagi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo
telah ada satu pasien PDP dan hasil rapid masih negatif, namun diberlakukan kepada beliau protokol kesehatan dengan usia sekitar 53 tahun. Harapan kita agar ini cepat segera dikuburkan. Ternyata dari keluarga beliau meminta agar dikuburkan di Medan Simalingkar. Dari permintaan beliau, kami pemerintah daerah beserta Forkopimda menghubungi Wali Kota Medan dan beliau prinsipnya setuju untuk dimakamkan di Simalingkar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Karo dan tim gugus mempersiapkan surat-surat untuk dibawa ke sana. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, Posko COVID-19 di Kecamatan Portibi melaksanakan pemeriksaan sekaligus pemantauan arus mudik terhadap kendaraan yang melintas masuk ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Demi mengantisipasi penyebaran virus corona di masa libur lebaran di tahun 2020 ini, petugas Posko COVID-19 Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan pemeriksaan rutin dan pemantauan arus mudik terhadap para pengemudi kendaraan yang masuk dari luar daerah yang menuju ke daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam kegiatan ini, kendaraan yang melintas dari daerah luar menuju Kabupaten Padang Lawas Utara di stop satu persatu untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan cek suhu tubuh. Selain itu, pantauan situasi arus mudik di Posko COVID-19 Kecamatan Portibi di Jalan Lintas Gunung Tua Padang Lawas terlihat lengang dan tampak penurunan pengguna jalan dibandingkan tahun lalu. Jadi perlu kami sampaikan dari pos COVID-19 Kecamatan Portibi bahwa arus mudik, arus lalu masih lancar sampai saat ini, dan personil yang pos jaga di COVID Kecamatan Portibi ini masih siap siaga melaksanakan aktivitas penyetopan terhadap pemudik dan melakukan cek suhu panas badan yang apabila 38 derajat Celcius badannya, maka kita perlu istirahatkan untuk mendinginkan suhu badannya. Apakah yang kita antisipasi ini adalah penyebaran COVID-19? Selain itu, salah seorang anggota TNI yang bertugas di Posko COVID-19 Kecamatan Portibi menyampaikan untuk pantauan arus mudik di Posko COVID-19 Kecamatan Portibi masih normal dan aman. Portibi, situasi masih aman dan lancar, dan tidak ada satu orang pun yang terindikasi dari virus corona atau COVID-19 ini. Jadi untuk arus mudik di pantauan pos Portibi untuk sementara aman dan lancar, tidak ada masalah dan tidak ada hal-hal yang menonjol atau melonjakan dari mudik dari luar untuk masuk ke kota. Pemeriksaan rutin di Posko COVID-19 Kecamatan Portibi melibatkan petugas gabungan dari pihak kepolisian dan TNI beserta dari Dinas Perhubungan Satuan Pamong Praja dan petugas medis. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pada lebaran ketiga, jalan lintas penghubung Medan menuju Provinsi Aceh dijaga ketat oleh petugas gabungan. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan tenaga medis berjaga di pos pemeriksaan kesehatan di jalan lintas perbatasan penghubung kota Medan menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memutus peredaran COVID-19 yang hingga saat ini masih belum berakhir. Terlihat petugas melakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang melintas dengan meminta identitas dan melakukan pengecekan suhu badan. Ya, untuk pengamanan di sini, terusnya kami petugas dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Di sini kami mengamankan segala pendatang yang menuju ke Kabupaten Dairi. Untuk sementara ini,
kegiatan masih berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Kalau untuk pengemudi sampai saat ini semuanya masih mau mengikuti aturan. Di saat kita berhentikan suruh periksa, semuanya masih mengikuti aturan. Penjagaan di pos pemeriksaan kesehatan ini akan terus dilakukan secara rutin hingga waktu yang belum ditentukan. Kabupaten Dairi hingga saat ini masih dalam wilayah zona hijau. Untuk itu, gugus tugas bersama pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan situasi tersebut. Maruba Siraga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pasca bentrok dua desa di Tapanuli Selatan yang mengakibatkan 4 warga luka dan 1 rumah terbakar, kini jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang Sidempuan Penyambungan atau sebaliknya sudah kembali normal. Pasca bentrok antara Desa Benteng Huraba dan Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan yang terjadi pada Selasa malam, kini suasana jalan lintas Sumatera sudah kembali normal. Meski lokasi tempat terjadinya bentrokan masih dijaga aparat gabungan TNI dan Polri, namun suasana sudah kondusif. Sebelumnya pada Selasa malam suasana mencekam di mana bentrok antar 2 warga desa terjadi akibat dipicu masalah sepele. Berawal dari aktivitas anak-anak yang bermain tembak-tembakan mengenai salah satu warga desa tetangganya hingga mengakibatkan keributan. Keributan kian memanas di mana 2 desa akhirnya menurunkan massa dan terlibat aksi bentrok, sehingga mengakibatkan 4 warga terkena tembakan senapan angin dan 1 unit rumah ludes terbakar. Keadaan baru terkendali saat ratusan petugas kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan, Brimob Danyon Sipirok, serta Kodim 0212 Tapanuli Selatan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap warga yang bertikai. Kini, warga 2 desa sudah berdamai. Namun aparat kepolisian akan tetap melakukan pemeriksaan terkait kasus pembakaran rumah dan penembakan warga menggunakan senapan angin. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Ratusan warga yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara menerima bantuan sosial tahap pertama sebesar Rp600.000. Bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp600.000 disalurkan perdana oleh Bupati Nias Utara. Marcelinus Ingati Nazara bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompimka kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di kantor pos Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara. Penyaluran bantuan sosial tunai perdana ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nias Utara Ingati Nazara bersama unsur Forkompimka kepada perwakilan masyarakat. Penyaluran BST ini dilakukan secara bertahap dan diawali dari Kecamatan Tuhemberua sebanyak 455 dari 5.721 KPM yang tersebar di 112 desa se-Kabupaten Nias Utara. Sedangkan di 10 kecamatan lainnya, penyalurannya diumumkan lebih lanjut oleh pihak kantor pos. Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara menyatakan bahwa penyaluran BST dari Kementerian Sosial RI ini untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Bahwa BST yang diberikan ini oleh Kementerian Sosial yang disalurkan di semua daerah yang hari ini kita launching untuk Kabupaten Nias Utara di kantor pos Tuhemberua ini. Kita sudah sampaikan tadi bahwa benar-benar BST ini dipergunakan. Bagi warga yang belum menerima BST untuk tetap bersabar karena masih ada bantuan lain dari pemerintah berupa bantuan langsung tunai atau BLT dari dana desa dan paket sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Haugomano Zega melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.